في الغفران كالأمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رميل الرحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب وسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى سيد المهاجر الله عبد عيسى وسيد الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروهم، ثم إلى رشد عبد الرحمن سكاب وصولهم وفروهم، ثم إلى رشد الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب مطهر بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكاب وصولهم وفروهم، ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد الحجاج والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحجاج وصولهم وفروهم، ثم إلى سيد محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي وصولهم وفروهم، ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين الأطاس وصولهم وفروهم، ثم إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى سيد الشيخ محمد سمن المدني، ثم إلى سيد الشيخ محمد أرشد البنجري، ثم إلى سيد الشيخ محمد شربني عبد البنجري، ثم إلى سيد الشيخ محمد زين عبد الغني البنجري، ثم إلى سيد الشيخ أحمد زهد النور وصولهم وفروهم، ثم إلى سيد الشيخ حجي شهيد بن بقو، ثم إلى حضرة الشيخ حجي محمد شافي هزامي وصولهم وفروهم، ثم إلى سيد الوالد الحاج أحمد غزالي بن حجي حارس وصولهم وفروهم، ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البنتني وصولهم وفروهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وكما نوى أسلاف صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah, rahimakumullah. Marilah sama-sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigaa mardatillahi wa ridwanihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq
ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Seperti yang Al-Fakir sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa pada kesempatan kali ini harusnya kita akan membahas sekelumit tentang puasa. Namun karena tadi kita selepas habis acara haul, jadi belum ada persiapan tentang pembahasan puasa. Namun kita akan lanjut pelajaran kita dalam fadilah puasa, yaitu bab yang ke-13. Jadi insyaallah pada malam hari ini pembahasan fadilah puasa tinggal sedikit lagi, nanti masuk pada bab yang ke-14 di dalam fadilah faridah, yaitu ibadah-ibadah yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi as-salihin radhiyallahu ankum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sa'imu idza aftara sallat alaihi al-malaikatu aida'at lahu bil barakati aw istaghfarat lahu hatta yafraga. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sa'imu idza aftara, orang yang berpuasa itu apabila ia sedang berbuka, salat alaihil malaikah, maka di sisi orang tersebut ada malaikat yang mendoakan orang tersebut. Ya. Jadi ketika orang puasa dia berbuka, maka di situ ada malaikat yang mendoakannya. Doanya dengan apa? Bil barakah. Ya, dengan memohonkan keberkahan bagi orang yang berpuasa tersebut. Lalu awistaghfarat lahu, dan juga malaikat memohonkan ampun bagi orang yang berpuasa tersebut. Ya, itu ketika kita ketika berbuka. Jadi kalau lagi buka puasa itu jangan buru-buru, makan pelan-pelan, ya. Tapi jangan terlalu banyak, gitu ya. Kenapa makan banyak? Malaikat biar banyak doain saya, ya. Tapi makannya pelan-pelan, jangan buru-buru. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan doa malaikat dan juga mohon ampunnya para malaikat buat kita. Sampai kapan? Hatta yafraga, sampai kita selesai berbuka puasa. Ya, lagi makan misal 10 menit, ya 15 menit. Nah, maka ketika kita berbuka tersebut, dari mulai kita berbuka sampai kita selesai, disitulah doa malaikat untuk orang yang berbuka puasa. Ya, jadi di dalam berpuasa itu yang dianjurkan dipercepat adalah berbuka, maka dinamakan takjil. Ya, kalau biasa sore-sore itu bagi-bagi takjil, ya. Bagi-bagi takjilnya udah mulai dari jam 4 udah dibagi-bagi. Artinya takjil itu apa? Dipercepat, gitu, ya. Takjilul fitri, mempercepat berbuka. Tapi itu setelah yakin kalau sudah masuk waktu maghrib, ya. Jadi sunnah yakin nih masuk waktu maghrib jam 6 misal, jam 6 pas adzan, yakin, maka buru-buru berbuka. Itu namanya takjil, ya. Bukan makanannya, ya. Makanannya itu bukan takjil namanya, ya. Tapi yang namakan takjil itu bersegera untuk berbuka. Jadi kalau udah ada azan jangan pakai ditunda lagi, nggak dapat sunnahnya nanti, ya. Walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan sebiji korma, ya. Terus anjurannya lagi untuk diperlambat. Apa yang diperlambat? Sahur, ya. Sahur diperlambat, ya.
sekiranya waktu tersebut tidak menjadikan kita terburu-buru dalam sahur, ya, misal 20 menit lagi mau subuh, ya, 30 menit lagi mau subuh, ya, makanya ada imsak, ya. Terus kalau kita sahur di waktu imsak gimana? Ya boleh. Imsak itu 10 menit sebelum azan, ya, maka 10 menit tersebut boleh kita makan, ya. Tapi anjuran di dalam waktu imsak itu adalah bersiap-siap, ya. Kalau bagi orang yang telat belum sahur di waktu imsak, ya silahkan, ya, masih boleh. Tapi kalau dia udah sahur sebelumnya, maka waktu imsak adalah waktu siap-siap, bersihkan mulut, gosok gigi, mandi dan lain-lainnya, ya, berwudu. Nah, jadi ketika azan dia sudah siap untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, jadi ya, dua kesunahan ini, ya, itu ada di dalam bulan Ramadan, ya, atau bagi orang yang berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaum. Setiap sesuatu itu mempunyai zakat, ya, ay sedekah. Jadi setiap sesuatu itu harus ada yang kita keluarkan, ya. Wa zakatul jasadi as-shaum. Zakatnya jasad badan kita adalah berpuasa. Kalau harta berarti zakatul mal. Kalau badan puasa, ya. Kata Nabi, zakatul jasad as-shaum. Zakatnya jasad adalah berpuasa. Artinya di dalam Islam itu setiap sesuatu itu ada nilai ibadahnya. Ada nilai ibadahnya, ya. Badan gimana dia mau beribadah? Ya dengan berpuasa. Harta bisa jadi ibadah gimana? Ya dengan zakat, dengan sedekah, ya. Semua bisa jadi ibadah asalkan kita niatkan untuk ibadah, ya. Jadi begitu. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah wa Tabrani an Sahl bin Sa'd. Wa inna ma kana shaumu zakatul badan li'annahu sirrun min asrarillah ta'ala. Kenapa puasa itu dinamakan zakat badan? Karena sesungguhnya di dalam puasa itu ada rahasia daripada rahasia-rahasia Allah. Berapa banyak orang meneliti tentang puasa dan menemukan, ya, istimewa-istimewa yang terjadi pada orang yang berpuasa. Kenapa berpuasa itu, ya, banyak keistimewaannya? Karena Allah taruh rahasia di dalamnya, ya. Ada kesehatan, ya, bagi organ-organ dalam kita nih, ya. Terus ada penahan hawa nafsu, ya, bagi kita yang susah meninggalkan maksiat, ya, dan yang lain-lainnya. Dan juga puasa itu membersihkan pikiran-pikiran kotor, ya. Karena orang lapar itu, ya, malas berpikir. Orang lagi puasa bawaannya malas berpikir, ya. Maka dengan puasa bisa juga menghilangkan pikiran-pikiran kotor. Nah, jadi, ya, di situ banyak rahasia-rahasia Allah di dalam berpuasa. Wasababun linuhulil jasad. Puasa juga menjadi sebab badan kita ini menjadi langsing bahasanya kita, ya. Kalau kurus nggak enak, ya. Makanya banyak orang program-program diet. Nah, ya, kalau dia program diet doang nggak dapat ibadah nanti. Coba dia niatin puasa, ya kan? Dapat ibadah, nilai ibadah. Kalau hanya diet saja tanpa ada niat ibadah, maka nggak jadi ibadah, ya.
wa sababun li nuhulil jasad wa ziyadatu barakatihi wa khairihi al-ma'nawi, dan bertambahnya keberkahan dan kebaikan yang sifatnya maknawi, enggak kelihatan. Ya. Maksudnya apa? Yaitu tadi kesehatan di dalam organ-organ dalam kita nih. Ya. Kita hari-hari makan yang kimia-kimia, bahan pengawet. Ya. Dengan adanya puasa, ya, di dalam organ kita ini dia juga berhenti terkena daripada zat-zat tersebut. Yang mana, ya, itu akan mengurangi nanti efek penyakitnya, gitu. Ya, orang yang waktu mudanya apa aja dihantam, apa aja dimakan, ya, yang zat-zat pengawet kimia, nanti tuanya dia akan merasakan apa yang ia makan di waktu mudanya. Fa asbahaz zakat al-maliyata fa innaha wa in naqasatu hisan zadathu barakah fa kadzalika as-shaum. Dengan sebab itu, ya, berpuasa menyerupai seperti zakat harta. Ya. Puasa menyerupai zakat harta. Ketika harta tersebut kita keluarkan, ya, kita sedekahkan, kita zakatkan, ya, secara penglihatan harta tersebut berkurang, tapi secara maknawinya, ya, itu akan bertambah keberkahan. Harta yang dikeluarkan bisa jadi itu harta yang buruk bahasanya, yang nanti itu harta bisa datangin musibah, bisa datangin bala, dikeluarin, ya, dengan niat ibadah. Kan kita nggak tahu, Allah yang maha tahu, ya. Kita keluarkan itu harta dengan niat ibadah, ya, nanti zadathu barakah. Harta yang masih ada nih akan bertambah keberkahannya. Keberkahan itu adalah sesuatu yang bertambah, ya, sesuatu yang bertambah. Apa yang bertambah? Kebaikannya. Umur berkah, artinya apa? Umurnya penuh dengan kebaikan. Ilmunya berkah, ilmunya banyak manfaatnya, begitu, ya. Hartanya berkah, hartanya banyak bikin bantu orang, bisa begitu. Nah, itu namanya keberkahan. Jadi harta yang dikeluarkan, ya, untuk ibadah, bisa jadi itu yang tadinya kalau kita nggak keluarin jadi bala untuk kita, musibah untuk kita, akhirnya kita keluarkan, Allah akan tambahkan keberkahan harta yang masih kita punya, ya. Allah datangin lagi itu gantinya, ya. Allah datangin gantinya, dan itu adalah yang terbaik, begitu, ya. Misal keluarin 100.000, ya. Kalau kita nggak keluarin itu 100.000, ya, bakal bikin kita maksiat. Misal kita keluarin 100.000, ya, zadathu barakah, Allah tambahin keberkahannya, ya. Misal di dompet kita sisa 10.000, Allah ganti misal, ya, dengan 1 juta, dan 1 juta itu nanti bakal jadi kebaikan, begitu, ya. Itu namanya harta yang berkah. Begitu juga, ya, nah, itu persamaan puasa dengan zakat, ya. Jadi kalau puasa kita lakuin, ya, kita jalanin, ya, kebaikan buat kita punya badan, kita punya tubuh, ya. Kalau harta dikeluarin, dia akan menjadikan kebaikan bagi harta kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ay fardan aw naflan ibadatun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ini paling demen banget ini, ya. Orang puasa tidur dihitung ibadah, ya. Akhirnya apa? Semangatnya tidur, bukan begitu, ya. Puasanya mau dia puasa wajib, mau dia puasa sunnah, kalau dia tidur jadi ibadah, ya.
Wa fi lafzin di dalam kalimat hadis yang lain, riwayat yang lain adalah naumul alimi ibadatun. Ya, jadi ada dua lafaz hadis. Yang pertama naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Satu lagi riwayat naumul alimi ibadatun. Ya. Tidurnya orang yang berilmu, maksudnya berilmu itu bukan ulama doang. Ya, kita punya ilmu dikit diamalin udah masuk alim. Karena alim itu artinya adalah dia punya ilmu diamalin. Ya. Bukannya punya ilmu banyak tapi buat pajangan, bukan. Itu bukan alim namanya, ya. Itu namanya perpustakaan, ya. Cuma dipajang doang. Ya. Jadi orang tanya apa dia bisa jawab, gitu doang. Ya. Nggak beda jauh sama Google gitu. Ya. Google banyak ilmunya tapi dia nggak ngamalin. Jadi begitu. Naumul alimi ibadatun. Tidurnya orang yang berilmu itu ibadah. Gitu ya. Kenapa ada dua lafaz ini? Ya. Kalau naumus shaim ibadatun. Kalau tidurnya orang berpuasa itu ibadah, hanya orang yang berpuasa. Tapi kalau naumul alimi ibadatun, tidurnya orang yang berilmu itu ibadah, dia mencakup segalanya. Misal dia ngerti tentang ilmu puasa, maka tidurnya dia itu udah ibadah, apalagi ditambah puasa. Tapi kalau tidurnya orang yang berpuasa saja, maka orang yang lain nggak dapat keutamaan ini, gitu. Ya, hanya buat orang yang berpuasa. Nah, jadi begitu, ya. Fa yahtamilu anna riwayatun wa yahtamilu anna ahadal lafzain sabqu qalamin kadza afadal azizi. Ya. Kenapa terjadinya dua riwayat ini? Ya, itu terjadi, ya. Yahtamilu, ya, kemungkinan terjadi dua penulisan yang mana satu mendahului riwayat yang lain, gitu. Jadi dua riwayat ini benar, tapi salah satunya telah menuliskan satu riwayat daripada riwayat yang lain, gitu, ya. Wasumtu tasbihun. Nah, lanjutannya, diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Ya, berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa diamnya nggak dapat apa-apa. Tapi orang yang berpuasa diamnya aja jadi tasbih. Ya, diamnya jadi tasbih. Ai bimanzilatit tasbih. Wa amaluhu mudha'aful hasanah. Orang yang berpuasa kalau dia beramal maka akan dilipat gandakan kebaikannya. Anjuran bagi orang yang berpuasa, banyakin ibadah, ya, banyakin amal-amal yang lain, tambah lagi, ya. Maka inilah yang menjadikan suasana bulan Ramadan itu berbeda dengan suasana yang bulan-bulan lain, ya. Sebab ini dia amaluhu mudha'af. Amalan ibadah orang yang berpuasa dilipat gandakan. Nah, jadi orang berbondong-bondong untuk beribadah. Tapi ingat, bukan hanya puasa di bulan Ramadan saja yang amal ibadahnya dilipat gandakan. Orang yang puasa Senin Kemis, kalau dia tambah lagi amal ibadahnya maka akan dilipat gandakan. Ya, puasa Nabi Daud, ya, puasa sunnah-sunnah yang lainnya, kalau dia beramal ibadahnya ditambah, ya, maka itu akan menjadikan lipat ganda baginya. Bi asrin ila ma fawqaha, ya, dengan lipat ganda mulai dari 10 kali lipat sampai seterusnya, ya. Jadi nggak ada batasnya, ya. Minimal 10 kali lipat sampai seterusnya. Lalu apalagi wa du'a'uhu mustajabun, ya.
doanya orang yang berpuasa itu mustajab, ya, diijabah, mustajab, ya, kemungkinan besar diijabahnya itu lebih besar gitu, ya. Jadi kalau ada orang berpuasa minta doa tuh sama tuh orang, ya, apapun dia puasanya, ya, minta doa sama dia tuh, gitu, ya. Sebab doanya mustajab. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosanya orang yang berpuasa maghfurun, diampunin. Dosa yang mana? Aidzunubuhu as-shaghair, dosa-dosa yang kecilnya, ya. Selama dia berpuasa maka dosanya akan dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan orang berpuasa, yang pertama tidurnya jadi ibadah, yang kedua diamnya jadi tasbih, yang ketiga amalan ibadahnya dilipat gandakan pahalanya, yang keempat doanya mustajab, yang kelima dosanya diampuni, ya. Ini keutamaan bagi orang yang berpuasa. Bukan puasa Ramadan, ingetin, ya. Puasa apapun dia yang ia lakukan puasanya, ya. Asal bukan puasa untuk hal duniawi, ya. Kenapa itu puasa? Ya, mau kaya, oh, bukan begitu, ya. Kenapa ini puasa? Mau perempuan? Bukan, ya. Tapi puasa yang menjadi anjuran oleh Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu puasa-puasa sunnah atau puasa wajib, puasa qadha, ya. Ini mendekat bulan puasa, ingat-ingat utang puasa kita ada nggak tuh? Nah, ya kan, ya, puasa qadha yang tahun lalu berapa bolongnya, ya, yang tahun lalu nggak sengaja batal, ya, itu diingat-ingat sebelum masuk bulan Ramadan kita ganti, ya. Nanti kalau sudah lewat bulan Ramadan kita belum ganti, maka setelah bulan Ramadan dimulai bulan Syawal, ya, itu wajib mengganti, tapi ditambah dengan fidyah, ya. Puasa Ramadan dan juga puasa qadha Ramadan dan juga fidyah. Rawahul Baihaqi an Abdillah ibn Abi Aufa, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abu Aufa, wa huwa hadisun dhaif, ini hadis dhaif. Wa fi lafdhin wa nafsuhu tasbihun wa kalamuhu sadaqah, intaha. Di dalam riwayat yang lain, ya, bukan diamnya tapi nafasnya jadi tasbih, ya. Orang yang berpuasa itu nafasnya jadi tasbih, ya. Kan kita nggak pernah ngitung sehari semalam sehari kita nafas berapa kali itu, ya. Maka yang keluar daripada kita punya hidung, ya, bernafas itu jadi tasbih. Wa kalamuhu shadaqah, dan ketika kita berbicara itu jadi shadaqah, artinya berbicara yang baik, ya. Wa hadza fi sha'imin lam yahruk shaumahu binahwi ghibatin. Nah, ini catatannya nih, ya. Catatan bagi orang yang berpuasa. Ingat, kalau dia mau jadi tidurnya jadi ibadah, ya, diamnya jadi tasbih, amalannya dilipat gandakan, doanya mustajab, dan juga dosanya diampunin. Ingat-ingat, kalau puasanya tidak rusak. Dengan apa rusaknya? Binahwi ghibatin, dengan ghibah, ngomongin orang, ya, ngomongin kejelekan orang. Masih pagi udah ngomongin orang, padahal puasanya masih panjang, ya. Ada yang begitu, ya. 5 menit lagi mau adzan, malah ngomongin orang sambil nunggu buka puasa. Na'udzubillah, ya. Sia-sia yang dia kerjakan mulai fajar, ya. Nah, jadi binahwi ghibatin seperti contohnya ghibah. Apalagi selain ghibah, dusta, namimah, adu domba, ya. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjadikan puasanya rusak. Kalau puasanya rusak, percuma,
tidurnya nggak jadi ibadah, udah rusak puasanya. Ya, diamnya nggak jadi tasbih, ya, doanya apalagi nggak jadi mustajab. Ya, dosanya yang tadinya diampunin berhenti, gitu. Ya, malah nambah dosa. Fannaumu wa in kana ainul ghaflah yasiru ibadatan. Kenapa disebutkan tidurnya itu jadi ibadah? Ya, padahal kan tidur itu adalah satu bentuk kelalaian. Ya, tidur itu adalah bentuk kelalaian. Salah satu kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidur. Ya, orang ketika tidur ya nggak ingat apa-apa, nggak mikir apa-apa, ya, maka itu hitungannya adalah lalai. Ya, jangankan tidur, kita diem, ya, nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, atau kita nggak berselawat, itu udah jadi lalai. Ataupun kita nggak diem tapi kebanyakan ingat dunia, itu juga lalai. Ya, tapi beda orang yang ingat dunia tapi dibarengi dengan, ya, memohon kepada Allah, itu bukan lalai namanya. Seperti, ya, naik kendaraan baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, masuk rumah baca doa, pakai sendal baca doa, begitu, itu nggak lalai. Ya. Nah, ya, walaupun tidur itu dikatakan satu kelalaian, ya, tapi bagi orang yang berpuasa tidak, itu menjadi ibadah. Sebab apa? Li'annahu yasta'inu bihi 'alal ibadah. Karena tidurnya bagi orang yang berpuasa itu dia membantu bagi orang tersebut di dalam ibadah. Bayangin kalau orang berpuasa, ya, dia kagak tidur, ya, itu godaan banyak, ya, godaan banyak. Kalau kita nggak bawa tidur, bisa rusak kita punya puasa. Maka bagi orang yang berpuasa, dibawa tidur itu lebih baik daripada dia terjaga tapi puasanya rusak. Nah, maka tidurnya menjadi ibadah. Nah, ini adalah hadis Nabi yang terakhir di dalam fadilah berpuasa. Ya, jadi ingat-ingat nih fadilahnya, ya. Ketika kita nanti berpuasa, ingat sama keutamaan-keutamaan ini, ya. Al-babur rabi' asyara fi fadilatil faridah. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-14 di dalam fadilah keutamaan faridah, ibadah-ibadah yang wajib. Ya. Kenapa kita harus mengetahui keutamaan ibadah yang wajib? Ya, sebab gini, kenapa kita melaksanakan sholat 5 waktu? Alasannya karena wajib. Nggak tahu rahasianya, nggak tahu keutamaannya. Karena kita ini levelnya adalah hamba yang ngerjain ibadah hanya sekedar wajib saja, begitu. Ya, beda sama orang yang levelnya di atas. Kenapa kamu melaksanakan sholat 5 waktu? Karena saya butuh. Ada lagi di atasnya. Kenapa melaksanakan sholat 5 waktu? Karena saya cinta kepada Tuhan saya. Macam-macam level hamba-hamba Allah ini. Ya, maka dengan mengetahui keutamaan ibadah-ibadah wajib, itu bisa menaikkan level kita, gitu. Bisa menaikkan kekhusyuan ibadah kita, bisa menaikkan kehati-hatian dalam ibadah wajib kita. Sebab ibadah wajib adalah modal utama kita nanti di akhirat. Bayangin kalau modal kita kurang, modal kita rusak, bagaimana kita bisa menghadap nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu minimal selamatnya manusia nanti bawa modal, itu aja udah. Masalah keuntungan, ya, macam-macam orang, ya. Tapi modal itu wajib bagi kita semua untuk bisa selamat nanti di akhirat. Ya.
Yaitu modal tersebut adalah melaksanakan yang wajib, ya, meninggalkan yang haram, ya. Min salatin wa ma ma'aha, contohnya seperti salat, wa ma ma'aha, dan yang bersama dengan salat atau yang setara dengan salat, zakat, puasa, pergi haji, ya, dan yang lainnya, berbakti kepada orang tua, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu bil bina'i lil maf'ul, ay usisal islamu ala khamsin. Kata Nabi, Islam itu dibangun, ya, ala khamsin, atas 5 perkara. Ini yang kita kenal dengan rukun Islam, ya. Biar kata kita udah tua begini, tetap pelajaran rukun Islam adalah pelajaran sampai mati, nggak ada habisnya, ya. Jangan sampai kita berpikir, oh, rukun Islam pelajaran anak-anak, ya. Justru anak-anak itu harus ditanamkan tentang rukun Islam. Kalau udah modelan kita ini harusnya udah mengerti, tahu rahasia apa yang ada di dalam rukun Islam, begitu, ya. Ala khamsin, atas 5 perkara, ay khamsi da'aim, kama fi riwayati Abdul Razzaq, sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Abdul Razzaq, fal mabna huwal Islam al-kamil wal mabna alaih aslul Islam wa majmu' hadhil khamsi ghairul mabna alaih. Nah, jadi kata Imam Abdul Razzaq, ya, itu mengibaratkan seperti bangunan. Ini musalla nih, ya. Bangunan musalla ini, ya, adalah Islam namanya. Al-kamil, ya, Islam. Jadi bangunan ini udah sempurna, ya. Udah nggak ada yang rusak, nggak ada yang cacat, nggak ada yang kurang, semua udah komplit. Kipasnya ada, AC-nya ada, karpetnya ada. Itu ibarat Islam, ya. Agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Lalu apalagi wal mabna alaih aslul Islam, ya. Lalu bangunan ini mempunyai pondasi, itu yang dinamakan dengan asasnya, asas Islam, ya. Jadi agama Islam mempunyai asas, ya. Ini pelan-pelan nih, ya, sambil kita memahami. Jadi Islam diibaratkan dengan bangunan mempunyai pondasi, Islam mempunyai juga pondasi, asasnya, ya. Wa majmu' hadhil khamsi ghairul mabna alaih, ya. Sedangkan 5 perkara di dalam rukun Islam itu bukan pondasinya. Apa tuh? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu bukan pondasi, gitu, ya. Kata Imam Abdul Razzaq. Kenapa bisa dikatakan 5 perkara ini bukan pondasi? Min haitsul infiradi wa min haitsul infiradi wa ainihi min haitsul jam'i wa misaluhu al-bait masalan. Sebab, ya, kata beliau ini, ya, 5 perkara ini, ya, bukan dinamakan pondasi Islam. Kenapa? Begini, misal ada orang yang mengaku beragama Islam, ya, tapi yang dikerjakan cuma sholat saja, maka dia belum bisa dinamakan orang Islam, paham, ya? Atau dia kerjain puasa saja, belum dinamakan orang Islam. Dia harus melaksanakan 5-5-nya, ya. Dia harus melaksanakan 5-5-nya, maka jadilah ia orang Islam yang sempurna.
ibarat bangunan, ya. Kalau dia hanya melakukan sholat saja, ya, itu ibarat bangunan tiangnya kurang, kurang, begitu. Ya. Nah, jadi kalau ada orang ngerjainnya cuma sholat, nanti Ramadan kagak puasa, orang Islam mungkin belum orang Islam deh, ya. Sebab ada yang kurang, gitu. Ya. Nah, maka ya 5 perkara ini bukan asas daripada Islam, sebab dia bisa dipisah-pisah, ya. Sebab dia masih ada orang yang mengerjakan satu-satu saja, belum semua-muanya dikerjakan, ya kan? Namun bagi rukun yang kelima, yaitu kan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila, pergi haji bagi orang yang telah mampu. Terus bagi kita gimana buat ngerjain rukun yang kelima? Kan kita belum mampu. Maka ada keringanan di dalam niat. Selama kita hidup, ya Allah, kalau saya mampu, sehat, hartanya ada, ya, uangnya ada, saya niat pergi haji. Niat tuh, ya. Ketika uangnya ada nih, maka levelnya naik, tingkatannya naik. Bagaimana dia akan mengerjakan? Maka bukan lagi niat, tapi daftar haji. Daftar haji. Walaupun nanti di pertengah jalanan, di tengah jalan dia nggak mampu untuk menambah daftar hajinya, gitu. Tapi dengan dia mendaftar haji, itu adalah satu bentuk ia menjalankan rukun Islam yang kelima. Begitu, ya. Nanti kalau dia ada lagi punya uang, tambah lagi, levelnya naik lagi, terus begitu sampai Allah takdirkan ia bisa berangkat, ya. Maka itu adalah tingkatan-tingkatan bagi orang yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, ya. Kalau dia badan sehat, duit ada, ya, kagak daftar haji, belum hitungan masuk ngerjain rukun Islam yang kelima. Kalau ditanya, kamu kan punya duit, sehat, kenapa nggak daftar haji? Saya sih niat ada buat daftar haji, gitu. Tapi saya malas buat daftarnya. Nah, itu tuh, ya. Jadi pertanyaan nanti. Ya. Jadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi setiap kita wajib meniatkan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ya, dan juga berniat, ya, azam namanya, bertekad. Nanti saya punya duit, saya daftar haji, punya duit lagi, tambah lagi sampai saya benar-benar berangkat. Kalau ditakdirkan berangkat, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak ditakdirkan berangkat, saya sudah berusaha untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Nah, jadi ya, ini baru permulaan kita akan mengupas tentang rukun Islam. Wa misalul bait masalan yuj'alu ala khamsati a'midatin ahaduha awsatun wal baqi arkanun fa idza dama al-awsat qa'iman fa summiya al-bait mawjud walau saqata syai' min al-arkan fa idza saqata al-awsat saqata musamma al-bait. Yang terakhir, ya, ini perumpamannya seperti bangunan mempunyai tiang-tiang, ya. Ada satu tiang utama, misal tiangnya di tengah, nih seperti ini nih, ya. Yang lainnya tiangnya ada di samping, ya. Tiang yang di samping ini adalah seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya. Tiang yang di tengah ini, ya, tiang yang di tengah nih, ya, adalah syahadat. Seandainya
tiang yang di samping ini dirobohkan, 1, 2, 3, salat, puasa, zakat dirobohkan, maka bangunan ini masih tetap berdiri. Sebab ada apa? Ada tiang utamanya, apa? Syahadat. Maka bagi orang Islam ya, yang belum mengerjakan salat, belum mengerjakan puasa, belum mengerjakan zakat, belum mengerjakan haji, tapi masih ada syahadat di dalam hatinya, itu paling minimal dia masih bisa dikatakan Islam, tapi belum sempurna jadi orang Islam, begitu ya. Kan Allah pengennya kita ngerjain semuanya ya. Nah, jadi sampai situ adalah gambaran dari Al-Imam Abdul Razak tentang rukun Islam. Musammal bait wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menambahkan ya pengetahuan kita tentang agama kita, sehingga kita bisa beribadah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.